Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang proyek presiden kami mengenai organisasi sektor publik. Kami mengambil dari suatu masjid Ar-Ridho di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Baiklah, kami kelompok 1 dengan saya Gamliel Marbun. Saya Tengku Muhammad Rafi. Saya Nanda Febrizio. Saya Muhammad Rafi Azudi. Kami mendapatkan data dari narasumber Ustaz Iskandar dan Korim Muhammad Jaki. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang vlogger yang akan saya bawakan sendiri dan juga nanti akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu vlogger pendapatan dan vlogger kas Masjid Ar-Ridho. Dimulai dari pengumpulan dana. Pengumpulan dana diambil dari kotak Jumat, kotak dinding masjid, bakul wirid, dan dari donatur. Lalu masuk ke perhitungan uang yang dilakukan oleh bendahara dan gori masjid. Lalu masuk ke pemisahan pos dana. Itu dipisahkan dana-dana yang seperti dana dari masjid, dana untuk pembangunan, dan dana untuk infak anak yatim. Lalu setelah dipisah-pisahkan, diberikan kepada Ustaz Iskandar untuk dilakukan pencatatan ke buku kas atau Excel. Bapak Ustaz Iskandar ini selaku ketua dan sekretaris masjid. Setelah didata, lalu masuk ke penyimpangan uang ke bendahara. Yang kedua ada flowchart belanja dan aset Masjid Ar-Ridho, yang mana dimulai dari mengidentifikasikan kebutuhannya, yang mana itu terbagi antara rutin dan non-rutin. Yang rutin itu seperti listrik, honor khatib, dan kebersihan. Sedangkan yang non-rutin seperti renovasi khutbah ataupun beli semen. Setelah dari identifikasi kebutuhannya, dilakukanlah pembelanjaan atau pembayaran, di mana setelah pembayaran itu dilakukanlah pengumpulan bukti-bukti transaksi yang sudah terkumpul, seperti kwitansi, struk listrik, tanda terima honor. Setelah semua terkumpul, dilakukan pencatatan pengeluaran, seperti mengurangi saldo sesuai pos, rutin ataupun pembangunan ataupun anak yatim. Setelah semuanya sudah terkumpul, dilakukanlah pelaporan sisa saldo, yang biasanya dilakukan sebelum sholat Jumat dimulai. Baiklah, kami akan melanjutkan pemaparan materi kami mengenai SOP dengan saya Gamliel Marbun dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rafi Azudi. Baiklah, saya akan memaparkan standar operasi prosedur atau SOP. SOP yang kami buat berdasarkan item-item yang muncul dalam laporan keuangan yang kami terima dari Masjid Ar-Ridho. SOP siklus pendapatan. Tujuan dari SOP ini adalah memastikan seluruh infak yaitu Jumat, wirid, yatim tercatat akurat dan transparan. Yang pertama, pengumpulan. Pada prosedur ini, petugas mengedarkan kotak infak saat sholat Jumat atau wirid. Selanjutnya, kotak dinding dan kotak anak yatim dibuka secara berkala setiap hari Jumat. Yang kedua, perhitungan. Prosedurnya adalah uang dihitung segera setelah selesai ibadah oleh minimal 2 orang. Yang menghitung adalah bendahara dan saksi untuk mencegah kecurangan. Selanjutnya, pisahkan uang berdasarkan peruntukannya sesuai data laporan. Yang pertama, pos rutin, yaitu infak Jumat, bakul wirid, donatur listrik. Yang kedua, pos pembangunan, sumbangan khusus renovasi. Yang ketiga, pos anak yatim, yaitu infak khusus kotak anak yatim. Yang ketiga, pencatatan. Prosedurnya adalah catat tanggal penerimaan, misalnya Jumat 11 April 2025, dan catat rincian sumber dana, misalnya infak bakul wirid ahad pagi. Yang keempat, validasi. Prosedurnya adalah jumlah fisik uang harus sama dengan jumlah yang dicatat di buku ataupun komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP siklus belanja atau pengeluaran operasional dan rutin. Tujuan dari SOP ini adalah mengontrol biaya operasional agar saldo kas tidak defisit. Yang pertama, pengeluaran rutin, yaitu prosedurnya adalah honorarium. Bendahara menyiapkan amplop untuk honor khatib, misalnya 200.000 hingga 250.000 sesuai data, dan honor wirid sebelum acara dimulai. Wajib ada tanda tangan penerima jika memungkinkan atau catatan internal. Prosedur selanjutnya, tagihan utilitas. Pembayaran listrik PLN dilakukan segera saat tagihan keluar, simpan struk pembayarannya. Yang ketiga, kebersihan
Pembayaran cleaning service dilakukan mingguan ataupun bulanan sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua, pengeluaran insidentil atau konsumsi. Prosedurnya adalah pembelian snack ataupun minuman untuk wirid, misalnya operasional Ahad pagi, dilakukan sesuai anggaran yang wajar. Simpan nota belanja yang telah diterima. Selanjutnya SOP yang ketiga, siklus manajemen aset dan pembangunan. Bertujuan mengelola dana besar untuk fisik bangunan, yang dimana perencanaan setiap pembelian material semen, cat, atau pembayaran tukang untuk renovasi kubah harus disetujui ketua masjid. Yang kedua, penggunaan dana, yaitu prioritaskan penggunaan kas pembangunan terlebih dahulu. Jika kurang, baru boleh meminjam kas rutin dengan catatan. Yang ketiga, pencatatan aset. Pengeluaran material, misal beli semen, dicatat sebagai belanja pembangunan. Namun secara prinsip akuntansi dianggap sebagai penambahan nilai aset bangunan masjid. Selanjutnya SOP yang keempat, siklus manajemen kas dan pelaporan, yang bertujuan menjaga amanah dana umat, terutama dana anak yatim yang tidak boleh terpakai untuk operasional masjid. Yang pertama, pemisahan kas, yaitu sesuai data yang diterima, laporan harus memisahkan perhitungan saldo. Yang pertama, saldo kas rutin, yaitu saldo lalu ditambah masuk rutin dikurang belanja rutin. Yang kedua, saldo kas pembangunan, yang dimana saldo lalu ditambah masuk pembangunan dikurang belanja pembangunan. Yang ketiga, saldo kas anak yatim, yang dimana saldo lalu ditambah masuk yatim dikurang santunan yatim. Selanjutnya, yang kedua, dilarang keras, yang dimana penggunaan saldo kas anak yatim untuk pembayaran listrik atau honor khotib kecuali pinjaman darurat dan segera diganti. Yang kedua, pelaporan mingguan, yang dimana bendahara merekapitulasi laporan keuangan Jumat setiap Kamis malam atau Jumat pagi. Yang kedua, format laporan harus menampilkan, yaitu uraian masuk, keluar, dan saldo akhir. Yang ketiga, laporan dibacakan atau ditempel di papan pengumuman masjid setiap hari Jumat sebelum sholat. Oke, kita teruskan. Berikut ini adalah materi-materi atau dokumen-dokumen yang kami peroleh dari Masjid Arido. Baiklah, segitu saja pemaparan project based learning kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.